Huru-hara di Sri Lanka. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Krisis ekonomi tengah melanda Sri Lanka. Krisis yang menimpa negara Asia Selatan itu sampai-sampai berbuah ricuh yang semakin parah dan juga meluas. Bahkan, masa pendemo telah menguasai kediaman Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka. Hal itu pun membuat Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa harus mundur dari jabatannya pada 13 Juli 2022. Meski begitu, Presiden Rajapaksa justru memilih kabur ke luar negeri sebelum mengumumkan mundur. Ia menyebut akan mengirimkan surat pengunduran dirinya dari luar negeri. Lantas, apa sih yang jadi pemicu huru-hara ini? Krisis ini sebenarnya dipicu oleh banyak hal. Yang pertama, karena tragedi bom Hari Paskah pada 21 April 2019. Kala itu, sebanyak 3 gereja dan 3 hotel mewah di ibu kota Colombo menjadi sasaran bom bunuh diri oleh sebuah kelompok teroris. Tragedi itu setidaknya merenggut 250 jiwa dan melukai 500 orang. Nah, peristiwa berdarah itu rupanya turut menyebabkan industri pariwisata Sri Lanka terpuruk. Selama ini Sri Lanka mengandalkan sektor pariwisata seperti pantai dan keragaman budaya sebagai devisa utama negara. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan di Sri Lanka mencapai 2,52 juta. Jumlah tersebut kemudian anjlok menjadi 540.000 orang pada tahun 2020. Penyebab kedua, pemotongan pajak besar-besaran pada Desember 2019. Presiden Gotabaya Rajapaksa beserta kabinet memutuskan untuk memotong pajak tambahan nilai dari yang awalnya 15% menjadi hanya 8%. Langkah itu diambil dengan tujuan membangun kembali ekonomi yang jatuh akibat aksi pengeboman sebelumnya. Namun, strategi itu justru menjadi bumerang bagi Sri Lanka. Menteri Keuangan Ali Sabri belakangan menyebut pemotongan tersebut telah menghilangkan pendapatan pemerintah lebih dari 1,4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau setara dengan 21 triliun rupiah per tahun. Hilangnya pendapatan negara itu pun direspon dengan strategi mencetak uang baru. Pemerintah Sri Lanka berpikir jumlah uang yang dicetak Bank Sentral dapat menutupi defisit anggaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tingkat inflasi di jumlah penduduk lebih dari 21 juta itu terus melonjak. Berdasarkan data dari Trading Economics pada Juli 2021, tingkat inflasi masih di kisaran 5,7%. Namun, pada Juni 2022 menjulang tinggi hingga 54,6%. Bahkan disebut inflasi harga pangan mencapai 80,1%. Inflasi yang tinggi ini menyebabkan harga-harga jadi melambung tinggi. Harga bensin misalnya, naik menjadi 10 kali lipat. Selain itu, nepotisme di tubuh pemerintah juga menyebabkan masyarakat Sri Lanka kian gerah. Keluarga Rajapaksa telah menguasai politik negara sejak tahun 2004. Pertama, Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2004 hingga 2005. Lalu dari situ, ia naik menjadi presiden hingga 2015. Dan pada 2018 hingga 2022, dirinya kembali menjadi Perdana Menteri. Lalu adiknya Gotabaya Rajapaksa menjadi presiden sejak 2019 hingga 2022. Nah, disinilah masa pemerintahan Sri Lanka disebut mulai memasuki fase krisis. Selain itu, pemerintah Mahinda Rajapaksa juga agresif menambah utang luar negeri untuk menutupi anggaran yang tekor. Salah satu negara yang meminjamkan uangnya ke Sri Lanka yakni Cina. Sri Lanka berhutang ke Cina sebesar 6,5 miliar US dollar atau setara dengan 97 triliun rupiah. Dana utang juga digunakan untuk menggelontorkan subsidi dan pembangunan infrastruktur. Akibatnya utang negara pun juga membengkak dari yang awalnya 83,7% di tahun 2018, kini menjadi 101% di 2020. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 serta perang Rusia-Ukraina juga turut memperparah kondisi Sri Lanka. Hal itu juga membuat banyak masyarakat Sri Lanka yang kehilangan pekerjaan mereka. Berdasarkan data dari World Bank, tingkat pengangguran di Sri Lanka sempat naik dari 4,35% di 2019 menjadi 5,88% di 2020. Untuk mengatasi berbagai krisis, Perdana Menteri baru Sri Lanka saat ini Ranil Wickremesinghe mengungkapkan sejumlah rencana yang telah disiapkan pemerintah.
Yang pertama, ialah pemerintah akan mencetak uang untuk membayar gaji karyawan. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat memicu daya beli masyarakat. Kedua, ialah dengan memprivatisasi penerbangan milik negara, yakni Sri Lanka Airlines. Wickremesinghe menyebut hal ini untuk menambah pemasukan negara. Ketiga, dengan meminta pasokan minyak dengan harga murah. Sri Lanka telah meminta kepada Rusia dan Qatar untuk memasok minyak dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentunya untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar di dalam negeri. Terakhir, yakni dengan utang luar negeri. Sejumlah organisasi internasional dan negara lain telah menyatakan kesediaannya untuk meminjamkan bantuan dana kepada Sri Lanka. Bank Dunia misalnya, bersedia meminjamkan 600 juta US dollar atau 8,9 triliun rupiah. Group of Seven atau G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan juga Amerika Serikat sudah bersedia untuk membantu keringanan hutang. Hingga kini Sri Lanka telah mengumpulkan uang sebesar 51 miliar US dollar atau 764 triliun rupiah melalui utang luar negeri. Namun, sebelum Sri Lanka bisa kembali berhutang kepada lembaga internasional dan negara lain, mereka harus membenahi pemerintahannya terlebih dahulu. International Monetary Fund atau IMF juga bersedia untuk membantu. Namun dengan syarat, Sri Lanka perlu sebuah pemerintahan yang baik untuk dapat melanjutkan negosiasi dan menerapkan kebijakan rekomendasi. Sri Lanka perlu memiliki presiden baru mengingat Presiden Gotabaya akan lengser. Mundurnya Gotabaya harus menjadi momentum untuk reformasi ekonomi dan politik di Sri Lanka. Ini harus menjadi titik tolak agar tata kelola ekonomi bisa berjalan secara baik. Akankah Sri Lanka keluar dari belenggu krisis ekonomi dan politik?